Pemirsa, pasca erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Senin pukul 11.17 waktu Indonesia Barat berdampak ke kota Brastagi, Kecamatan Brastagi, di mana akibat letusan ini kota Brastagi tertutup abu yang sangat tebal dan hal ini sangat mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Hampir setiap sudut kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tertutup debu letusan Sinabung. Abu vulkanik menyelimuti permukiman warga, kendaraan, hingga jalan umum. Hal ini membuat aktivitas warga terganggu. Pengguna jalan juga harus berhati-hati karena badan jalan yang licin dikarenakan tertutup abu vulkanik. Warga Brastagi berharap kepada pemerintah agar membagikan masker kepada warga. Karena maskernya belum ada dikasih, kebutuhan kita harus disemprot lah supaya agak hilang abunya. Udah berapa kali nih diguyur hujan abu, Bang? Udah hampir 3 hari lah, Bang. 3 hari ya? Belum ada pembagian masker ya, Bang? Harapan kita sekarang ini. Senin siang, tepatnya pukul 11.17 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 5.000 meter. Ratusan kios pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat hangus dilalap api. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan dagangannya. Ratusan kios pasar tradisional di Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api yang merembet ke kios lain. Pedagang yang kiosnya belum terbakar mencoba menyelamatkan dagangannya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kayaknya di belakang, kebetulan saya kan lagi di luar, pas ke sini api, bukan api itu asap udah ada gitu, asapnya udah hitam gitu. Jadi ini kebakaran langsung ke sini, pas ternyata udah habis. Udah habis. Berapa kios yang punya kan? Saya punya 3 kios. Pas yang 2 habis, cuman yang 1 habis. Masih bisa lah 25% diambil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Anji diperiksa perihal video wawancara dengan Hadi Pranoto soal klaim obat COVID-19. Selama 10 jam Anji didampingi tim kuasa hukumnya jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, Anji mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Dirinya berharap proses pemeriksaan terhadap perkaranya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang 1 pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam, dan teman-teman mungkin juga di sini, teman-teman media juga belum makan ya. Tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji, lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Intinya adalah materi pokok perkara. Sebelumnya penyanyi yang juga konten kreator, Erdian Aji Prihartanto atau dikenal dengan Aji, datang ke Polda Metro Jaya pukul 11 siang untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk klarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini, pemilik kanal YouTube Dunia Manji tersebut masih berstatus sebagai saksi. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman ganja seberat 500 kg asal Aceh. Pelaku menyamarkan pengiriman ganja di bawah tumpukan pisang dan hasil bumi.
Polisi menangkap sopir dan kernet truk yang mengangkut pisang di kawasan perumahan Pesona Metropolitan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. BNN mendapatkan informasi ada pengiriman narkotika jenis ganja asal Aceh. Petugas pun menurunkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan ganja. Setelah digeledah, polisi menemukan 500 kg paket ganja dari balik tumpukan pisang. Pelaku menyamarkan aksinya dengan menyembuhkan ganja di bawah tumpukan pisang. Anggota kita sudah mengikuti dari Lampung melalui Pelabuhan Bakauni, kemudian turun di Banten. Nah, ternyata mereka mencium gelagat kita sehingga berupaya untuk melarikan diri. Namun kita bisa kejar. Para pelaku ini tadinya ingin meninggalkan truk ini dengan barangnya, sehingga jika ditangkap oleh petugas hanya kedapatan atau hanya ada barang bukti tanpa ada tersangkanya. Namun karena kesigapan petugas kita, mereka bisa kita tangkap dan barang buktinya pun kita peroleh semua. Modus yang mereka gunakan kelihatannya ada kecenderungan dalam situasi pandemi COVID sekarang. Para sindikat narkoba memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan alat angkut transportasi yang berisi hasil pertanian, terutama sembako. Petugas menangkap sopir dan kernet truk serta membawa keduanya ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Vena Malinda, Seprio Donaldi, Andrew Arlin, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap penembak misterius di kawasan Tangerang Raya. 3 pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Polisi menangkap 3 pelaku penembak misterius yang meresahkan warga Tangerang Raya. Usai ditangkap, pelaku diminta menunjukkan sejumlah lokasi penembakan, diantaranya di Jembatan Debris, Pagedangan, Jalan Raya Serpong, dan di depan Mall WTC Serpong. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita senjata yang digunakan pelaku. Sebelumnya ada 7 orang terluka akibat aksi penembakan acak ini. Kita sudah mengamankan pelaku, kita masih melakukan pengembangan, mungkin nanti keterangan lebih lanjut bisa kita share kembali kepada rekan-rekan. Berapa orang? Ya, 3 orang. Ya, nanti kita masih melakukan pengembangan, nanti akan kita berikan info lebih lanjut. Tim Nasional Indonesia U16 kembali menjalani agenda pemusatan latihan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Latihan itu merupakan kegiatan lanjutan Garuda Muda dari bulan lalu. Tim Nasional Indonesia U16 kembali melakukan pemusatan latihan atau TC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Senin pagi. TC ini menjadi momentum kedua kalinya Garuda Muda latihan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebanyak 30 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung pelatih kepala Timnas U16 Bima Sakti. 18 pemain didatangkan kembali dari latihan sebelumnya, sementara itu 12 pemain baru dipanggil pada pemusatan latihan bulan Agustus ini. Bima juga menuturkan mengenai alasannya memanggil pemain baru masuk dalam timnya. Kita memang sengaja memanggil beberapa pemain ya untuk sebagai alternatif karena kita memang masih butuh di beberapa posisi dan kita memanggil beberapa pemain ini juga kita memberikan kesempatan buat mereka untuk kita seleksi. Artinya mereka punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik lah dari kemampuannya. Kemudian kita harapkan mereka juga bisa cepat adaptasi dan kita lihat 1 minggu ini kalau memang mereka layak untuk dimasukkan di Timnas U16 kita akan ambil gitu. Tapi kembali lagi tergantung anaknya sekarang. Timnas U16 dipersiapkan untuk mengikuti Piala AFC U16 2020 pada 25 November hingga 12 Desember mendatang di Bahrain. Alexandro Felix Kamuru dan kawan-kawan berada di grup D bersama Jepang, Arab Saudi, dan Cina. 4 tim semifinalis Piala AFC U16 2020 akan lolos ke Piala Dunia U17 2021 mendatang di Peru. Indonesia merupakan satu-satunya negara dari ASEAN yang tampil pada salah satu turnamen usia muda Asia bergengsi 2 tahunan tersebut.